Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Kita bisa berjumpa lagi dalam pengajian kitab Mabhadi Fiqhiyah juz 4, masih dalam suasana Aidil Fitri. Maka dari itu saya ucapkan minal aidin wal faisin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Semoga segala kesalahan yang saya lakukan ini bisa termaafkan oleh Anda semua, dan semoga dosa-dosa kita, baik dosa terhadap Allah, dosa terhadap sesama makhluk dalam nuansa Aidil Fitri ini bisa terampuni, jadi kita bisa mendapat predikat minal aidin wal faisin, seperti bayi yang terlahir kembali, artinya tidak ada dosa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Mabhadi Fiqhiyah juz 4 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati utawi iki iku mertelaaken sholat jamaah. Pertemuan kali ini menjelaskan tentang sholat jamaah. Fardu kifayatin utawi sholat jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Hukum sholat jamaah ini fardu kifayah. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi krana dawuh Gusti Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Wa idza kunta lan ing dalem nalikane ana sapa sira iku fihim ing dalem kaum, fa aqamta nuli jenengaken sapa sira lahum maring kaum as-sholata ing salat, fal takum mongko becik jumeneng sapa taifatun pantan minhum saking kaum, maka ing dalem sertane sira. Wa qala lan musdawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku afdalu kang luwih utama min sholatil fardhi katimbang sholat ijen, bisab'in kelawan kajak 27 lan 20 apane darajatan derajate. Jadi hukum sholat fardu itu fardu kifayah menurut sebagian pendapat. Kalau menurut kita, yang kita anut ini adalah sunnah muakkad. Jadi kalau fardu kifayah ini hukumnya berat. Kalau misalkan biasanya sholat luhur ini, kalau satu desa tidak ada yang jamaah, maka semua orang satu desa ini terkena dosa. Jadi berat kalau dikatakan fardu kifayah. Maka kita mengikuti para ulama yang mendawuhkan, mengatakan bahwa sholat jamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, menurut pendapat yang fardu kifayah ini berdasarkan firman-Nya Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Dan ketika kamu berada dalam lingkungan sebuah kaum, kemudian kamu mendirikan sholat terhadap kaum tersebut, maka hendaknya ada beberapa orang dari kaum tersebut yang sholat bersamaan dengan kamu. Kemudian dalil yang kedua berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Saking utamanya jamaah, maka ini selisihnya amat banyak, yaitu 27 derajat daripada sholat sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi iki iku mertelaaken barang tudroku kang den temu bihi kelan ma apa ar-rakaatu sak rakaat. Tudroku den temu apa ar-rakaatu sak rakaat bi idrakir ruku'i kelawan nemu ruku'e imam. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Idza jaa ing dalem nalikane teka sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ila sholati maring salat wa nahnu hale utahe kita iku sujudun wong kang sujud fasjudu mongko sujuda sapa sira kabeh wala ta'uddu halan aja milang-milang sapa sira kabeh ing sujud saean ing suwiji-wiji. Waman utai sapane wong iku adraka nemu sapa man arruku'a ing rukuk faqad adraka mongko teman-teman nemu sapa man arrakaata ing sarkan. Berikut ini menjelaskan tentang di mana seorang makmum itu dianggap mengikuti satu rakaat dari imam. Jadi bisa mengikuti atau nemu satu rakaat dari imam. Tudraku ar-ra'atu bi idrakir ruku'i. Seorang makmum bisa dianggap mengikuti satu rakaatnya imam atau rakaat yang pertama dari imam ini sebab bisa menemukan rukuknya imam. Artinya bisa rukuk bareng-bareng bersamaan imam dan imam ini masih belum bangkit dari rukuknya. Jadi misalkan Anda datang ke sebuah musola kemudian di situ imam dalam kondisi rukuk, maka langsung takbiratul ihram langsung ikut rukuk. Kalau Anda itu bisa rukuk bersamaan dengan imam, sekiranya tumakninah bersamaan dengan imam. Tumakninah itu lawannya dengan mengucapkan kira-kira subhanallah. Itu kok bisa anteng bersamaan imam itu sekira mengucapkan subhanallah, maka dianggap Anda itu sudah ikut satu rakaat tersebut. Tapi kalau tidak bisa menemukan atau tidak bersamaan rukuknya Anda dengan imam atau makmum tidak bisa rukuk bersamaan dengan imam, ini dengan kadar tumakninah. Artinya dia datang kemudian imam dalam kondisi rukuk, dia ikut rukuk belum tumakninah, imam sudah berdiri. Maka ini si makmum tidak dianggap mengikuti rakaat tersebut, tidak memperoleh rakaat tersebut. Artinya apa? Nanti ya sholatnya ya harus diulangi sesuai dengan rakaat yang tidak diikutinya tersebut. Liqaulihi, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Idza jaa ahadukum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Wa man adraka ruku'a faqad adraka ra'ata. Ketika salah satu dari kalian semua itu sholat, datang di masjid sholat, dan kami Rasulullah bersama dengan makmumnya itu dalam kondisi sujud, maka hendaknya kalian semua sujud. Wala ta'uddu hasean, tapi jangan dianggap ini mengikuti rakaat tersebut. Dan barang siapa makmum yang bisa rukuk bersamaan dengan imam, maka dia dianggap bisa idrak atau nemu rukuk tersebut. Artinya dia dianggap dihukumi mengikuti rakaat tersebut. Catatannya dengan apa? Dengan mengikuti rukuknya imam dengan kadar tumakninah rukuk bersamaan dengan imam. Kalau tidak tumakninah ya tidak bisa, tidak dianggap dia memperoleh rakaat tersebut. Surutu syihatil jamaati utawi iki iku mertelaaken pira-pira syarat sah jamaah. Menjelaskan tentang syarat-syarat sah jamaah. Al-awwalu utai kang awal iku niyatul iktidai, niat manut atau niat makmum. Syarat-syarat sahnya jamaah yang pertama adalah niat makmum. Itu biasanya dilafadzkan dalam niat kita yang kita pelajari dari guru-guru kita, itu diucapkan dengan makmuman. Itu kata-kata makmuman. Kalau imam ya imaman. Nah, kalau sholat sendirian ya tidak usah mengatakan makmuman atau imaman, ya cukup fardhu lillahi ta'ala. Jadi kata-kata niku makmuman itu syarat sah jamaah. Kalau tidak niat makmuman maka ya jamaahnya tidak sah. Asani utahi kang kaping pindho iku al ilmu ngaweruhi bi sholatil imami kelawan sholate imam walau biwasitotin
senajan anane weruh iku kelawan lantaran. Yang kedua, mengetahui pergerakan sholatnya imam walaupun memakai perantara. Misalkan memakai seorang robit atau perantara, ya biasa dilakukan di pondok-pondok besar. Itu karena masjidnya itu tidak tertampung, maka sebagian itu sholat di jalanan atau di gang-gang. Maka itu dianggap sah. Dia itu bisa dianggap tahu pergerakan imam. Dari mana caranya? Dengan adanya perantara atau robit, orang yang ada di sebelah atau di depannya, yang dia bisa terhubung dengan orang-orang yang bisa mengetahui pergerakan imam. Saat imam ruku, ya ruku, imam sujud, ya sujud. Asali suutai kang kaping 3 iku Allah ya taqaddama yen ta ora dingini to ngajoni sapa al makmum alal imami ing atase imam. Kemudian yang ketiga, tidak mendahului imam. Seorang makmum tidak boleh mendahului imam. Bahkan kalau mendahului lebih dari 3 rukun yang panjang, ini sholatnya langsung batal. Jadi tidak boleh mendahului imam. Seorang makmum itu harus kalau misalkan baca Fatihah ya setelah imam, tidak boleh mendahuluinya. Kemudian rukuk ya tidak boleh mendahului, harus imam rukuk baru dia ikut rukuk. Ar-rabi utai kang kaping 4 iku ayak rubayan to parek sapa makmum minal imami saking imam fi ghairil masjid ing dalem saliyane masjid salah samiati dhira'in kelawan 300 dhira. Faqala mongko halih luwih gedhe. Wa alla yakhula lan yen ta ora ana kang ngaling-alingi bainahuma ing dalem antarane imam lan makmum apa hailun aling-aling. Yang keempat, hendaknya posisi atau jarak imam dengan makmum ini berdekatan. Kalau memang imam di masjid, makmum di luar masjid, ini selain di masjid. Kalau di dalam masjid tidak masalah, jauh pun tidak masalah. Dengan kadar yang ditoleransi, yang diperbolehkan syariat, kalau di luar masjid, jarak antara imam dan makmum ini ada 300 dhira atau kurang sedikit. 300 dhira itu 1 dhira sekitar 48 cm. Silakan dikalikan 300. Ketemunya nanti sekitar 14.400 cm atau jarak kira-kira ya 14 meter lebih 400 cm atau ya enaknya 14 meter setengah. Nah, itu jarak paling yang ditoleransi, jarak antara imam dan makmum di luar masjid. Wa alla yahula bainahuma hailun. Kemudian antara posisinya imam dan makmum ini tidak boleh ada penghalang. Jadi sesuatu yang menghalangi, misalkan makmum mau menuju ke tempatnya imam, ini tidak ada yang menghalangi. Tidak boleh ada penghalang atau hailnya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Mari kita baca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wal afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.